Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5 semuanya? Kulilah harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan siap serta semangat untuk belajar. Teman-teman, sebelum belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, siapkan perlengkapan belajarnya. Jangan lupa ya, buku paket adalah tematik tema 5C. Kemudian, simak penjelasan dari guru. Dan segera kerjakan tugas yang diberikan jika memang ada tugas. Jangan lupa dikirimkan melalui Google Classroom kelas masing-masing. Teman, hari ini kita akan belajar tematik tema 3 sub tema 1 pembelajaran IPA, yaitu tentang sistem dan proses pencernaan manusia. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.3, yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Dan 4.3, yaitu menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mengetahui organ-organ pencernaan yang terdapat pada manusia dan fungsinya dengan benar. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Abasa ayat 24-26 yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Dan kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Tahukah teman, kita itu membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas setiap hari, seperti berbicara, berlari, melompat, membaca, dan sebagainya. Bahkan tidur dan duduk juga kita membutuhkan energi. Dari mana energi didapatkan? Energi yang kita butuhkan berasal dari makanan yang kita makan. Makanan memberikan energi untuk setiap bagian tubuh kita, seperti otot, mata, jantung, otak, dan hati. Makanan juga menyediakan semua bahan kimia khusus yang kita butuhkan untuk tumbuh, menyembuhkan luka, serta membangun sel dan jaringan baru untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Bagaimana proses makanan masuk ke dalam tubuh kita? Ketika kita menyantap makanan, kita sedang mengirimkan makanan itu dalam sebuah perjalanan panjang yang melewati alat pencernaan. Saluran ini menghubungkan mulut dengan lambung, kemudian melingkar dan memutar ke organ-organ pencernaan lainnya. Hanya sebagian dari makanan itu yang dapat dicerna, sedangkan yang tidak dapat dicerna meninggalkan tubuh sebagai kotoran padat atau tinja. Sebagian makanan yang dapat dicerna akan diubah secara kimiawi, kemudian dibawa oleh darah ke setiap sel hidup dalam tubuh dan digunakan untuk memelihara tubuh. Baik teman-teman, sekarang
Mari kita mengenal alat pencernaan pada manusia dan fungsinya. Yang pertama yaitu mulut. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan, sehingga ukurannya lebih kecil. Yang kedua yaitu kerongkongan. Fungsi kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik. Yang ketiga yaitu lambung. Fungsi lambung untuk memecah makanan dan mencampurnya dengan asam dan enzim. Kemudian usus halus. Fungsi usus halus adalah menyerap sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Selanjutnya adalah usus besar. Fungsi utama organ usus besar adalah menyerap air dari feses. Dan yang terakhir adalah anus. Fungsi anus adalah mengeluarkan feses. Bagaimana sistem dan proses pencernaan manusia? Teman, makanan membutuhkan waktu 24 jam atau lebih untuk berjalan melalui seluruh alat pencernaan di dalam tubuh kita sepanjang kurang lebih 9,5 meter yang menghubungkan mulut dengan anus. Dimulai dari mulut dan kerongkongan. Di dalam mulut, gigi menghancurkan makanan menjadi potongan yang lebih kecil dan membasahinya dengan air ludah. Dengan gerakan peristaltik atau meremas, makanan melewati kerongkongan atau esofagus untuk memasuki lambung dengan cepat. Selanjutnya, lambung. Di dalam lambung, makanan akan diaduk dengan getah lambung yang terdiri dari asam klorida, enzim renin, dan pepsin. Asam klorida akan membunuh kuman, renin akan mencerna protein susu menjadi kasein, dan pepsin akan mencerna protein menjadi peptida. Selanjutnya, usus halus. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan. Sebagian pencernaan terjadi di usus 12 jari. Di dalam usus kosong terjadi pencernaan secara enzimatis. Enzim yang dihasilkan oleh dinding usus antara lain lipase dan amilase. Bagian besar makanan diserap dalam usus kosong, sementara lemak diserap di usus penyerapan. Dan sisa makanan yang tidak dapat diserap akan berjalan melewati usus besar. Kemudian usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan vitamin K serta proses pembusukan makanan oleh bakteri E. coli dan bakteri lainnya. Limbah padat yang berkumpul di usus besar itu dinamakan feses atau tinja. Sebagian besar feses itu terdiri dari sel-sel mati dari dinding usus, sisa getah pencerna, bakteri, sejumlah air, serat, dan makanan keras yang tidak dapat dicerna. Feses disimpan dalam rektum sampai tubuh siap untuk mengeluarkannya melalui anus. Alhamdulillah, demikianlah sistem dan proses pencernaan pada manusia. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti oleh teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.